Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Izinkan kami memaparkan penerimaan siswa baru SMP Kristen Immanuel program bilingual tahun ajaran 2022-2023. Mengapa Bapak Ibu harus memilih SMP Kristen Immanuel yang juga disebut SMP IBC? Karena kami adalah bagian dari Sekolah Kristen Immanuel yang memiliki visi untuk mendidik anak bangsa dengan landasan Kristiani, sehingga kami dapat menyajikan pendidikan yang berkualitas bagi putra-putri Bapak Ibu. Kami juga memiliki misi untuk membentuk pembelajar yang berkualitas, di mana siswa bisa mengelola waktu mereka dengan baik dan secara mandiri mengembangkan keterampilan mereka. Kami berharap kami cukup mendorong siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, di mana siswa terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga mereka tidak berhenti di satu titik saja. Kami juga mengajarkan mereka agar dapat berdampak untuk lingkungan sosial mereka di masyarakat. Kami juga berharap agar mereka dapat menjadi kesaksian hidup saat mereka bersosialisasi dengan sesama mereka dimanapun mereka berada. Bagaimana visi misi ini dituangkan ke dalam proses pembelajaran? Untuk menjabarkan visi misi ini, kami mengintegrasikan kurikulum 2013 dengan kurikulum Cambridge. Tujuannya, kami dapat melatih siswa untuk berpikir kritis dan menghasilkan solusi yang nyata untuk masalah kompleks di dunia nyata. Meskipun kami tidak mengadopsi Cambridge International Examination secara keseluruhan, kami menerapkan kurikulumnya ke dalam pendekatan pembelajaran, juga ke dalam model soal. Tidak hanya hafalan, kami juga melatih esai ke dalam soal-soal mereka. Ke dalam cara penilaian, kami tidak hanya menilai hasil akhirnya, tapi kami juga menilai proses untuk mendapatkan hasil tersebut. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya kolaborasi. Berlandaskan pada tuntutan pembelajar abad 21, kami menekankan proses pembelajaran yang mengedepankan proses berpikir kritis dan kreatif ke dalam 11 mata pelajaran, di mana 3 mata pelajaran kami, matematik, sains, dan Inggris, disampaikan dalam bahasa Inggris, agar siswa terbiasa berkomunikasi dengan bahasa global. Kemudian mapel lainnya, mata pelajaran lainnya, kami sampaikan dalam bahasa Indonesia, dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih memaksa siswa untuk berpikir kritis. Kami juga menekankan proses pembelajaran yang mengedepankan kolaborasi dan komunikasi, di mana siswa diminta untuk bekerja sama dalam kelompok. Saat bekerja dalam kelompok, siswa dilatih untuk mengembangkan kepemimpinan mereka dengan mengatur pembagian tugas, mengatur waktu yang mereka miliki untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, selain proses akademik, kami menggarisbawahi juga kedisiplinan, baik itu dalam keterlambatan, penampilan, ataupun tindakan. Kami menolak segala jenis bullying, termasuk cyberbullying. Terakhir, namun tidak paling akhir, misi kami adalah kami berusaha untuk membentuk karakter mereka melalui devosi harian dan ibadah mingguan. Karena karakter adalah hal yang paling krusial yang perlu untuk ditingkatkan. Pengetahuan dapat dicari dan dilatih secara mandiri saat mereka dewasa nanti. Sama halnya seperti kita, pengetahuan kita di masa kita duduk di bangku SMP sebenarnya tidak kita gunakan di dunia kerja. Namun kita berlatih untuk memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, untuk mandiri, dan juga memiliki karakter. Ketiganya adalah peluru yang dapat membantu kita untuk berkompetisi dan berkontribusi di masyarakat. Berikut ini adalah sebagian kecil dari event yang kami miliki sebelum adanya pembatasan pandemi. Sayang sekali, semua event ini harus kami ubah ke event online. Jika Bapak Ibu tertarik untuk melihat kegiatan kami, silakan kunjungi dan follow Instagram kami di @smp_ibc. SMP IBC juga berkomitmen untuk mendorong siswa-siswi berkompetisi di berbagai tingkat, baik itu nasional, kota, maupun sekolah. Nah, mari kita saksikan video singkat berikut ini untuk mengetahui sedikit lebih banyak mengenai Sekolah Kristen Immanuel.
Berikutnya, kami akan memaparkan detail pembiayaan penerimaan siswa baru. Bapak Ibu dapat melihat pada tabel di samping saya untuk mengetahui rincian pembiayaan sesuai asal SD putra-putri Bapak Ibu. Menimbang kondisi perekonomian saat pandemi ini, maka Sekolah Kristen Immanuel memutuskan untuk tidak menaikkan biaya pendaftaran untuk siswa-siswi dari SD Immanuel, baik IBC maupun reguler. Juga kami tidak menaikkan SPP untuk seluruh siswa di tahun ajaran 2022-2023. Nah, berikut adalah prosedur yang perlu Bapak Ibu perhatikan untuk mendaftarkan siswa-siswi ke SMP IBC. Pendaftaran dan pengisian formulir online akan dimulai pada tanggal 1 sampai 10 November 2021. Bapak Ibu tinggal mengunjungi psb.ski.sch.id. Kemudian seleksi tertulis dan wawancara akan dilaksanakan serentak pada tanggal 13 November 2021. Dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 15 November 2021. Nah, pendaftaran tahun ini agak sedikit berbeda dengan pendaftaran sebelum-sebelumnya. Karena tes tertulis ini akan diikuti oleh seluruh pendaftar termasuk siswa SD IBC. Dengan tujuan kita akan memetakan kemampuan dan juga mengetahui kebutuhan siswa-siswi kita seperti apa pada waktu mereka masuk ke SMP IBC. Tapi hanya tes tertulis saja yang diikuti oleh siswa SD IBC. Siswa yang dari luar SD IBC akan melanjutkan tesnya dengan tes wawancara dan tes writing. Nah, seluruh tes ini dapat diikuti setelah adanya pembayaran sebesar 30% dari total biaya pendaftaran. Berikut adalah rinciannya. Siswa yang diizinkan mengikuti tes masuk, sekali lagi hanya yang sudah melakukan pembayaran. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, biaya ini akan dikembalikan jika memang siswa tidak lulus tes atau uji seleksi. Biaya ini juga bisa dialokasikan sebagai biaya pendaftaran ke program reguler jika siswa tidak lulus ujian dan memilih untuk masuk atau mendaftar ke SMP Immanuel reguler. Sayangnya biaya ini akan hangus jika siswa lulus ujian namun batal mendaftar ke SMP IBC. Nah, model soalnya seperti apa? Materi tes akan mengacu pada model-model soal Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM yang diujikan oleh Kementerian Pendidikan. Bentuk soalnya seluruhnya pilihan ganda kecuali wawancara dan writing. Prosedur tes akan kami sampaikan lebih detail pada tanggal 12 November 2021. Nah, demikianlah sedikit pemaparan tentang penerimaan siswa baru kami. Jika Bapak Ibu ingin tahu sedikit tentang apa yang kami sudah lakukan, Bapak Ibu bisa menonton video berikut ini, bagaimana respon orang tua yang diwakilkan oleh 3 orang tua kami dalam video singkat berikut ini. Saya Liena, mamanya Johnson Edith Lim, kelas 8. Saya memilih sekolah SMP IBC karena tidak diragukan lagi karena merupakan sekolah unggulan dan favorit serta lingkungannya yang sangat kondusif, di mana saya berpikir bahwa dalam masa-masa usia remaja ini yaitu usia rawan dalam sosialisasi, di mana selama ini saya melihat bahwa pemahaman iman dan pendidikan iman di IBC itu bagus untuk pengontrolan diri anak saya. Apalagi anak saya itu merupakan alumni dari SD IBC. Jujur ya, sebelum daftar di SMP IBC ini, saya banyak mendengar banyak guru killer dalam tanda kutip. Mereka sering cerita, teman-teman sering cerita bahwa banyak tugas-tugas, pokoknya dengan tugas-tugas yang memberatkan. Tapi setelah anak saya, Johnson, bersekolah di sana, ternyata saya merasa semua itu hanya satu gosipan belaka dan tidak benar.
Saya memilih sekolah IBC ini juga karena banyak teman-teman yang kebetulan sekarang anaknya banyak kuliah di Singapura. Mereka sering cerita kalau anak mempunyai bakat khusus akan didukung maksimal di SMP IBC ini. Mengenai perkembangan siswa, terutama dalam hal ini anak saya. Sesuai dengan slogan IBC yaitu cerdas, bijak, bertanggung jawab, juga visi misi IBC. Jadi saya merasa sistem pendidikan di IBC ini sangat mengembangkan bakat peserta didik, menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal empati, akhlak. Walaupun kita tahu bahwa anak kita dalam usia akhir balik ini masih dalam proses tahap pemrosesan pembelajaran diri. Tapi saya merasa bahwa lembaga ini akan membentuk anak-anak kita menjadi insan yang berkualitas, cerdas, dan berakhlak mulia. Selama bersekolah di IBC, saya melihat anak saya mengalami berbagai perkembangan, terutama dalam hal mengenal Tuhan. Saya melihat anak saya menjadi lebih rajin di dalam membaca Alkitab, mungkin karena di samping tugas-tugas keagamaan yang diberikan, selain itu juga memotivasi dia untuk menjadi lebih mengenal lebih dalam akan Tuhannya. Saya juga melihat anak saya menjadi lebih organized, lebih disiplin, lebih teratur dalam membagi waktu, karena memang di IBC ada beberapa pelajaran-pelajaran yang harus diperdalam, dan itu membutuhkan waktu, yang tentunya membuat anak semakin bertanggung jawab, semakin dapat membagi waktu, semakin dapat mengenal prioritas dalam kehidupannya. Di samping itu, saya melihat anak saya juga menjadi semakin meningkat dalam perkembangan moralnya, menghargai Tuhan, orang tua, dan sesama. Saya berharap dengan pendidikan yang belum selesai ini, anak saya dapat semakin baik dan menuju lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya mamanya Natania Angel dari kelas 7E. Alasan saya masukkan anak saya ke sekolah edisi ini berdasarkan pengalaman dari cecenya. Cecenya juga dulu sekolah di SMP edisi. Dari yang dapat saya ceritakan di sini, anak saya yang dulunya kurang dapat bersosialisasi, yang pendiam, yang nggak berani menyatakan pendapat, kurang berani untuk bertanya kepada teman maupun gurunya. Setelah sekolah di EBC ini, dia menjadi seorang anak yang pandai bersosialisasi, tidak hanya terhadap teman-teman, juga di lingkungan di luar sekolah. Dia juga menjadi berani bertanya kepada guru apabila ada soal atau masalah pendidikan yang kurang dimengerti, dia berani sampaikan pendapatnya. Pada saat kerja kelompok juga dia berani menyatakan pendapatnya baik terhadap teman-temannya maupun pada saat presentasi di depan kelas. Itu manfaat yang benar-benar yang saya alami dari anak saya. Kenapa di EBC juga anak-anak tidak hanya dibina dalam hal pendidikan, tetapi juga dalam bidang agama. Anak-anak selalu diajarin, dibimbing untuk takut akan Tuhan. Itu yang kami cari tidak hanya untuk pendidikan, tetapi juga untuk agama, artinya untuk membina karakter anak. Di sini saya terasa sekali bagaimana anak-anak berubah, karakternya dididik, diajari, dibimbing menjadi seorang anak yang benar-benar takut akan Tuhan, tidak hanya hormat dan taat dan patuh terhadap orang tua, tetapi mereka juga bisa menjadi anak yang hormat terhadap gurunya, juga menyayangi teman-temannya dan lingkungannya. Dan mereka tuh tidak berbicara
Ya, kita tidak bilang sekolah lain tidak bagus, tetapi di sini saya melihat tidak hanya anak saya, pada saat saya ke lingkungan EBC juga tidak saya ketemukan anak-anak yang bicara jorok atau kotor. Sangat berterima kasih kepada sekolah EBC, di mana anak-anak tidak hanya dibimbing dalam hal pendidikan, tetapi juga dalam hal karakter. Untuk anak ke depannya, saya melihat anak-anak bisa maju tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi mereka juga untuk terjun ke masyarakat, mereka bisa siap dari sekarang, walaupun mereka masih SMP, memang terlalu dini untuk dibicarakan, tetapi di sini anak-anak dibina untuk menjadi anak-anak yang mandiri, berani, dan mereka sangat, untuk imannya mereka selalu dibimbing menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, dan satu lagi mereka menjadi lebih untuk membaca firman, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, demikian hal yang dapat saya sampaikan dari pengalaman anak saya sekolah di SMP EBC. Selamat siang. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu yang sudah diluangkan untuk menonton video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.